21 kalau saya tidak salah hitung. Ada bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah bulan Rajab dan juga bulan Ramadan ataupun bulan Dzulhijjah. Tapi di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rabiul Awal atau bulan apa? Bulan Maulid. Kenapa bulan Maulid adalah bulan yang paling mulia, bulan yang sangat mulia? Karena di dalamnya, di bulan ini dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, seandainya aku tidak menciptakan nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tidak menciptakan dunia jagat raya ini beserta isinya. Itu kata Allah. Jadi begitu mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sedikit bercerita tentang sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, hubbina alaihi minad dunya, hubbina alaihi min dunya. Ada sesuatu yang aku cintai di dunia ini. Ada 3 macam sesuatu yang aku cintai di dunia ini. Tolong jangan ngobrol sendiri. Jadi kata sahabat Abu Bakar, aku cinta dengan 3 sesuatu di dunia ini. Jadi kalau kita, kebanyakan manusia suka dan cinta pada dunia ini karena apa biasanya? Ada orang yang suka dunia ini karena dunia ini dianggap indah. Betul tidak? Ada orang yang suka di dunia ini karena di dunia ini banyak harta. Betul? Karena di dunia ini ada tahta atau jabatan dan juga ada wanita. Jadi harta, tahta, dan wanita. Ada orang yang kaya raya, istrinya cakep lagi dan punya jabatannya tinggi lagi. Nah, orang-orang begini nih pasti biasanya takut mati. Cintanya terhadap dunia ini sangat melekat. Hartanya banyak, istrinya cakep lagi, dan juga jabatannya tinggi. Biasanya orang-orang begini takut mati. Itulah bedanya kita dengan para sahabat Nabi, seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi apa yang dicintai oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq di dunia ini? Kata beliau, yang saya cintai di dunia ini adalah karena saya senang memandang wajahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu,
baginda Rasul itu adalah nabi yang paling ganteng, Bu. Betul nggak? Nabi yang paling cakep, nabi yang paling ganteng dari seluruh manusia di jagat raya ini adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar nggak tentang ketampanan Nabi Yusuf? Begitu tampannya Nabi Yusuf itu, maka kalau ibu-ibu lagi hamil nih, pinginnya dibacain surat Yusuf, bener nggak? Pinginnya dibacain surat Yusuf supaya anaknya cakep mirip Nabi Yusuf. Tetapi dari kajian berbagai sumber kitab, ketampanan Nabi Yusuf itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan ketampanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut tentang cerita Nabi Yusuf. Begitu tampannya Nabi Yusuf ini sampai para wanita Mesir saat itu. Ini kalau ngobrol sendiri ya. Anak-anak jangan ngobrol sendiri, dengerin ngapain ini? Begitu tampaknya Nabi Yusuf ini sampai para wanita Mesir saat itu. Para wanita Mesir ini terkenal cantik-cantik ya. Kulitnya putih, bola matanya biru, hidungnya mancung keluar lagi, bukan ya, mancungnya keluar bukan ke dalam tuh ya. Ini adalah wanita Mesir saat itu, sangat cakep-cakep. Siti Julaiha waktu itu sengaja mengundang para wanita dan mengumpulkan para wanita sekota Mesir, dan beliau sediakan banyak makanan-makanan dan buah-buahan. Maka para wanita cantik itu ketika akan mengupas apel dengan pisaunya, ada di kedua tangannya, apel di sebelah kiri dipegang dan pisau di sebelah kanan tangannya. Maka Siti Julaiha sengaja memanggil Nabi Yusuf untuk keluar. Wahai Yusuf, keluarlah. Dan para wanita cantik dari Mesir itu melihat ketampanan Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Maka bukanlah apel yang diiris atau yang dikupas, tetapi jari-jarinya terkupas atau terpotong-potong. Kita ini kena silet sedikit aja, perihnya luar biasa ya. Ini para wanita Mesir, jarinya sendiri dipotong-potong oleh pisaunya sendiri, tetapi tidak terasa sakit. Karena saking terpesonanya, saking tidak kuasanya melihat ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu bagaimana dengan ketampanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata guru saya, seandainya waktu itu yang lewat adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka para wanita-wanita Mesir itu akan menusuk jantungnya mereka sendiri, dan mereka tidak merasakan sakit. Begitu tidak kuasanya melihat ketampanannya. Seandainya waktu itu yang lewat bukanlah Nabi Yusuf, tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan ketampanan atau kegantengan seluruh manusia di muka bumi ini itu
kalau bulat, kalau bola itu dibelah menjadi dua, yang sebelahnya untuk semua manusia, yang seperempatnya untuk semua manusia, yang seperempatnya lagi untuk Nabi Yusuf, dan separuhnya adalah diperuntukkan untuk ketampanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu tampannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika itu ada seorang budak saya yang bernama Habab. Habab ini adalah seorang budak yang majikannya adalah seorang Yahudi yang sangat kaya raya. Habab ini dengan sembunyi-sembunyi dia mengikuti ajarannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat majikannya atau bosnya tahu dan Habab dipanggil oleh bosnya, dipanggil oleh majikannya. Wahai Habab, kenapa engkau ikut agamanya Muhammad? Keluarlah dari agamanya Muhammad, kata majikannya. Kata Habab, wahai Tuhan, engkau boleh menguasai jasadku, engkau boleh menguasai semua waktuku, tetapi hatiku hanyalah untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ. Kalau kamu tidak mau keluar dari agamanya Muhammad, maka akan saya congkel mata kamu, kata sang majikan. Bayangkan, mata akan dicongkel. Dan saat itu tidak ada bius, Pak, tidak ada bius, Bu. Tidak ada bius. Kita kepentok sedikit berdarah aja sakit, ini mata akan dicongkel. Karena si Habab ini tetap pada pendiriannya mengikuti agamanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka benar-benar dilaksanakan, mata kirinya dicongkel oleh majikannya. Darah mengalir berkucuran. Begitu sakitnya si Habab ini menahan rasa sakit yang luar biasa. Lalu sang majikan masih ngotot menanyakan lagi, bagaimana Habab? Kamu masih mau mengikuti Muhammad atau keluar dari agama itu? Si Habab tetap pada pendiriannya. Wahai Tuanku, sampai kapanpun hatiku tetap pada agamanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau tetap ngotot tidak mau keluar dari agamanya Muhammad, maka mata kananmu akan saya congkel juga, kata majikannya. Lalu benar-benar terjadilah kedua mata Habab dicongkel oleh majikannya. Kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu suatu saat pada kesempatan tertentu si Habab ini yang sudah buta, yang tidak mempunyai mata ini bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, wahai pujaanku, engkau adalah Nabi, engkau adalah kekasihnya Allah, engkau adalah orang yang paling terdekat dengan Allah. Engkau adalah manusia yang dikabulkan doanya. Doakan aku wahai Rasul, agar aku bisa melihat matanya, agar Allah mengembalikan kedua mataku ini. Apa jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kau sabarlah Habab, Allah menyiapkan surga buat kamu. Tetapi untuk yang kedua kalinya Habab ini ngotot, minta didoakan, minta kembali matanya, didoakan agar Allah mengembalikan kedua matanya yang telah dicongkel oleh kedua majikannya. Untuk kedua kalinya pula baginda Rasulullah SAW berkata, sabar Habab,
Surga untukmu, balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk yang ketiga kalinya Habab ngotot, akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tega, maka langsung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah dan Allah mengabulkan. Akhirnya kedua mata Habab ini balik kembali seperti semula dan Habab bisa melihat indahnya dunia ini seperti sedia kala. Lalu para sahabat yang lain pada bertanya, Habab, kamu ini bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bilang kamu harus sabar, sabar. Kenapa kamu ngotot? Agar matamu dikembalikan lagi, agar penglihatanmu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawabnya Habab? Wahai saudaraku, untuk apa saya hidup? Untuk apa saya bertahan? Untuk apa? Karena hidup saya semuanya, karena saya senang di dunia, karena saya ingin hidup di dunia ini, hanyalah ingin memandang wajahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tujuan Habab meminta pandangannya dikembalikan lagi oleh Allah adalah cuma satu, ingin memandang kegantengannya, kesempurnaannya, wajah baginda Rasulullah yang para sahabat bilang bagaikan rembulan yang bersinar sempurna, bahkan melebihinya. Maka ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka si Habab ini meminta kepada Allah, wahai Allah, sudah tidak ada gunanya kedua mata saya ini, Engkau ambillah kembali pandangan saya ini, karena tujuan saya memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sekarang sudah tidak ada, beliau sudah wafat. Maka ambillah kembali pandanganku, ambillah kembali kedua mataku ini. Maka benar, maka diambil kembali kedua mata Habab ini, dan akhirnya beliau meninggal di dalam keadaan kedua matanya tidak ada. Mudah-mudahan cerita ini menjadi semangat bagi kita, menjadi pemicu bagi kita, menjadi sesuatu yang menambah kerinduan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, aku sangat cinta, aku sangat rindu dengan umatku yang aku sudah wafat nanti, umatku yang kemudian beberapa tahun kemudian, beberapa ratus tahun kemudian dia lahir setelahku, tetapi dia taat kepadaku, dia mencintaiku, dia merindukanku, walaupun dia belum pernah melihat wajahku sama sekali. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebagai cinta, bukti cintanya kita kepada baginda Rasul, saya akan membawakan salawat. Nanti silakan diikuti.